Jelaskan tentang aplikasi SIM JPP yang baru ya. Di sini SIM JPP yang baru bisa dibuka dari parkirbaru.intisolusi.co.id ya. Kemudian kita masukkan adminnya. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada 3 menu: master, transaksi, dan laporan. Di master adalah data-data yang jarang dirubah, adapun transaksi yang hampir setiap hari dirubah atau mungkin setiap hari dirubah, dan laporan adalah laporannya. Di master ini, jika kita klik sini ada setting user, yang mana setting user ini kita klik lagi, di dalamnya ada beberapa menu. Menu yang pertama adalah menu user. Di menu user ini kita bisa memasukkan siapa saja yang bisa mengakses daripada aplikasi ini. Jika dia posisinya sebagai core lab, maka di sini akan ada keterangan KP-nya juga wilayahnya. Jika selain core lab, maka tidak ada keterangan KP dan wilayah. Kemudian di sini pun bisa terlihat bahwasanya nama bisa sama, yaitu Ayub dan Ayub, tetapi di sini KP-nya berbeda, yang satu lingkungan, yang satu lagi TPE. Menu yang kedua adalah verifikator. Di menu ini Anda dapat memasukkan user siapa yang bisa menjadi verifikator setelah Anda memasukkannya di halaman master user. Kemudian menu berikutnya adalah admin wilayah. Admin wilayah juga sama. Admin wilayah ini berfungsi untuk sebagai pengganti koordinator di lapangan. Jadi admin wilayah bisa menggantikan untuk menginput data-data di lapangan. Kemudian menu berikutnya adalah validator. Validator juga dia akan memvalidasi data-data yang telah muncul di dashboard. Maka di sini perlu orang-orang yang memang sudah diangkat sebagai validator. Kemudian menu berikutnya adalah menu core lab. Di menu core lab ini Anda bisa memasukkan nama-nama core lab di lapangan. Seperti contohnya, saya masukkan nama Ayub dengan wilayah Jakarta Pusat dan kelompok pendapatan lingkungan. Kemudian ada setting wilayah. Di setting wilayah ada 2 menu, yaitu kelompok pendapatan dan wilayah administratif. Untuk kelompok pendapatan, di sini telah dimasukkan lingkungan TPE, P-gedung, PKS, Park, dan UTG ini. Ini telah disesuaikan dengan Excel yang diberikan dari Pak Jajang. Kemudian ada master wilayah administratif. Di sini adalah rangkuman daripada Excel yang telah diberikan kemarin. Ada wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dan di sini tidak bisa dirubah. Hanya bisa memasukkan koordinat daripada map. Di sini ada tanda warna kuning dengan gambar map. Jika kita mau memasukkan arsiran Jakarta Pusat, maka kita tinggal klik pada tanda map. Nanti akan muncul peta wilayah Jakarta dan Anda bisa memasukkan koordinat baru seperti ini. Maka di sini daerah bidang terarsir akan bertambah. Dan jika Anda ingin menghapuskan titik poin sebagai batas daripada Jakarta wilayah Jakarta Pusat, maka Anda tinggal klik pada poin tertentu dan arsiran pun hilang. Arsiran pun kembali kepada titik-titik yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu seterusnya. Jadi peta ini berguna untuk menentukan wilayah Jakarta Pusat dari mana sampai mana. Dan di sini bukan untuk menentukan site-nya, bukan menentukan lokasi daripada pasarnya ataupun jukirnya, tetapi di sini hanya menentukan batas daripada wilayah Jakarta Pusat itu sendiri. Kemudian terdapat juga menu setting lokasi. Di setting lokasi ini, sini telah ada menu-menu lingkungan TPE, P-gedung, PKS, Park,
dan OTJ yang telah dimasukkan sebelumnya di dalam kelompok pendapatan. Di dalam master setting lokasi ini, contohnya saya klik lingkungan, maka di sini akan muncul data-data site atau lokasi yang sesuai dengan lokasi lingkungan atau KP lingkungan. Nah, di sini bisa dimasukkan dengan dua metode. Metode manual adalah klik tombol baru, kemudian dimasukkan data-data sesuai dengan data-data di lapangan, dan mengklik peta di mana lokasi yang telah dimasukkan. Misalkan di sini kelompok pendapatan adalah lingkungan, wilayah administratif misalkan Jakarta Pusat, korlapnya bisa dipilih yaitu Ayub. Kenapa korlap di sini hanya Ayub? Karena nanti di sini ada master korlap yang sebelumnya kita bahas, dan saya hanya memasukkan wilayah Jakarta Pusat hanya Ayub saja. Maka di sini pun yang keluar hanya Ayub saja. Kemudian nama lokasi kita bisa tentukan, misalkan Jalan A dengan wajib setoran Senin dan Kamis misalkan 50.000, Jumat 60.000, Sabtu 70.000, Minggu 70.000. Ada tanggal pembuatan dan ada tanggal berlaku. Tanggal pembuatan adalah tanggal hari ini, tanggal dibuatnya data ini. Adapun tanggal berlaku adalah tanggal akan diberlakukannya nominal dari wajib store ini. Sini tanggal pembuatan dan tanggal berlaku. Di sini tanggal berlaku bisa kita rubah menjadi tanggal 31 atau misalkan tanggal 7 Januari 2002. Jadi tanggal pembuatan dan tanggal berlaku bisa berbeda. Dan latitude longitude bisa dimasukkan manual, bisa juga diketuk pada peta. Misalkan saya ketuk di sini, atau Anda bisa roll untuk mengecilkan dan bisa roll untuk membesarkan ya. Sini latitude dan longitude-nya akan terisi sendiri. Dia akan berubah secara otomatis. Kemudian kita submit atau simpan, dan akan masuk detailnya seperti ini. Kemudian di atas juga wilayah Jakarta Pusat sudah ada Senin dan Kamis 50.000 dengan sejumlah 50.000. Dan ini adalah resume ya. Adapun yang bawah adalah detail. Ini adalah detailnya. Resume ini akan mengambil daripada setoran yang telah ada data sebelumnya. Adapun yang di bawah adalah masternya, master data. Jadi kalau yang atas ini adalah resume dari transaksi, kalau yang bawah adalah bukan resume, kalau yang bawah adalah master data. Ini adalah master data dari kewajiban store pada hari-hari tertentu. Untuk hari libur, maka akan disamakan dengan wajib store pada hari Minggu. Ini cara yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu dengan cara memasukkan file yang telah diinput di dalam Excel. Hanya saja file yang kemarin diberikan kepada kami itu telah kami rubah kembali menjadi sebuah template agar sesuai dengan database. Jadi sebelum memasukkan Excel untuk diupload ke server, maka terlebih dahulu Anda memerlukan download template di sini. Ini di sini ada klik template, di-download terlebih dahulu. Kita lihat isinya. Setelah Anda mendapatkan seperti ini, kemudian klik enable editing. Diklik enable editing.
Pada contoh di dalam sampel telah dimasukkan kelompok pendapatan, lingkungan, dan TPE dengan wilayah Jakarta Pusat, lokasi parkir, kemudian nama juru parkir. Anda tidak boleh berbeda memasukkan nama kelompok pendapatan dan nama wilayah yang tidak sama dengan yang telah diinputkan di dalam master kelompok pendapatan ataupun di dalam master wilayah administratif. Jadi huruf ataupun angka ataupun karakter yang dimasukkan di dalam kelompok pendapatan harus sama dengan yang Anda masukkan di dalam Excel ini. Di sini Anda bisa memasukkan lokasi parkir, nama juru parkir, nama korlap. Adapun username tidak boleh sama. Korlap mungkin sama. Ayub ya. Di sini juga untuk yang TPE wilayah Jakarta Pusat ada Ayub juga. Tetapi Ayub ini dengan Ayub yang atas berbeda, karena Ayub yang atas untuk di kelompok pendapatan lingkungan walaupun sama-sama wilayah Jakarta Pusat, tetapi Ayub yang di bawah untuk kelompok pendapatan TPE. Maka oleh karena itu perlu dibedakan di dalam username. Username harus berbeda. Untuk password sendiri akan diberikan password default yaitu 123. Kemudian Anda bisa mengisikan nominal wajib store. Nominal tersebut mempunyai keterangan di atas. Angka tidak boleh memakai pemisah ribuan. Jadi jika Anda mengetikkan 35.000, maka diketikkan 35000 tanpa ada titik. Karena format titik di Excel ini akan dianggap sebagai koma, bukan sebagai pemisah ribuan. Kemudian tanggal aktif Anda masukkan dengan format tahun, strip bulan, strip tanggal, sebagaimana yang telah diberikan di dalam keterangan di atas. Setelah Anda merubah-rubah ataupun mengambil dari Excel Anda sebelumnya, tinggal diimpor ke sini, tinggal di copy paste ke dalam template ini, kemudian Anda save. Setelah itu bisa Anda masukkan ke dalam master setting lokasi lingkungan ataupun master setting lokasi yang lain, bisa TPE, P-Gedung, PKS, sama saja semua. Boleh ke dalam lingkungan TPE, P-Gedung, PKS, PAK ataupun UTJ, semuanya boleh. Walaupun data di sini bercampur ya, di Excelnya bercampur, tetapi mau mengambil manapun nggak apa-apa. Nanti akan difilter sendiri by system. Contohnya seperti ini. Tadi kita telah masukkan untuk lingkungan dan TPE. Terus kemudian file Excelnya kita akan upload. Di dalam file Excel yang kita upload ini, di dalamnya ada TPE dan lingkungan. Saya sedang membuka halaman lokasi lingkungan. Dalam artian saya tidak membuka halaman lokasi TPE. Tapi ketika kita upload, maka di sini akan otomatis memasukkan lokasi lingkungan di menu lokasi lingkungan, dan otomatis pula memasukkan lokasi TPE di dalam menu lokasi TPE. Jadi tidak ada masalah. Jadi ini akan terimpor sendiri ya setelah file Excelnya dimasukkan. Di dalam menu ini pun Anda bisa memfilter dari from atau kapan ke kapan gitu ya. Untuk kapan Anda klik tanda kalender di sini, kemudian diklik tanda ini, Anda bisa pilih juga tahunnya, di roll ke atas atau ke bawah, kemudian pilih bulannya. Setelah itu pilih tanggalnya, barulah klik search. Atau jika Anda ingin melihat tanggal dibuat kapan, Anda bisa klik di sini, tanggal dibuatnya kapan. Atau jika ingin melihat tanggal berlaku, maka di sini pun ada pilihan tanggal berlaku dari data-data yang telah diinput sebelumnya atau yang telah diimpor sebelumnya dari Excel. Kemudian di sini juga kita bisa mendelete semua tanggal yang telah kita pilih. Misalkan kita akan mendelete tanggal-tanggal di 11 Januari, maka kita tinggal pilih
tanggal 11-nya, kemudian kita delete, maka otomatis semua akan terdelete. Dan ini perlu diperhatikan, ini harus hati-hati karena ketika kita mendelete mungkin ada data-data yang nanti bakal hilang. Misalnya ketika ada wastor yang melakukan core lab yang melakukan store di tanggal tersebut, menjadi tidak bisa diakses karena masternya dihilangkan. Saya akan memasukkan dulu seperti tadi ya, supaya ada data ya. Oke, di sini sudah otomatis masuk ya. Dan ini jukirnya juga sudah otomatis masuk ya. Ini jukir khusus untuk TPE ya, TPE. Di sini jukirnya ada Gina, Suhandi, Abdul Ghafur, Hambali, Swandi. Di sini juga nama kolabnya ada Dinda dan Dinda Dani, Dendi, Ayub. Adapun yang di master setting lokasi lingkungan, di sini kolabnya Ayub semua ya. Kemudian jukirnya ada yang lain lagi. Oke. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya adalah aplikasi. Menu aplikasi ini tidak ada new, tapi yang ada hanya tinggal edit saja. Ini diperuntukkan untuk informasi daripada instansi SIM-JPP atau Dishub yang sekarang memakai aplikasi ini. Nanti ini tinggal diisi ya, emailnya, alamat resminya, telepon, dan fax. Kemudian di sini ada rekening, bisa Anda masukkan rekening daripada yang bisa dituju oleh core lab untuk mentransfer. Juga ada menu hari libur. Hari libur perlu dimasukkan. Kenapa perlu dimasukkan? Karena ini bersangkutan nanti dengan wajib store pada hari libur. Wajib store pada hari libur, walaupun hari libur tersebut ada pada hari biasa, Senin, Kamis, Jumat, maka ketika di sini dimasukkan sebagai hari libur tanggal tersebut, maka dianggap wajib store-nya mengikuti hari Minggu. Jadi ini wajib untuk diisi ketika hari libur. Kemudian master telah selesai, kita masuk ke dalam transaksi. Di dalam transaksi, setoran masih kosong. Kenapa demikian? Karena setoran di sini hanya dimasukkan dengan dua cara. Satu, oleh core lab itu sendiri di dalam aplikasi yang baru, bukan aplikasi lama, karena kami telah membuat aplikasi baru untuk SIM-JPP baru ini. Dan aplikasi tersebut belum kita upload, masih menunggu instruksi daripada Pak Iwan. Kemudian di sini ada juga stiker ya. Dan mungkin stiker ini mungkin sudah tidak dipakai sekarang, saya tidak tahu juga. Di sini ada pasar untuk UMP, BPJS dan yang lainnya, mungkin ini juga mungkin akan tidak dipakai atau masih dipakai, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini adalah menu-menu dari SIM-JPP yang lama ya, masih ada. Jadi SIM-JPP yang baru ini mendapatkan fitur baru, yaitu yang pertama di sini bisa memasukkan user. Adapun di SIM-JPP yang lama, user ada di aplikasi SIMPEG ya. Adapun di aplikasi baru, maka user bisa dimasukkan ke dalam master user ini. Kemudian selain itu juga pada laporan terdapat menu baru, yaitu monitoring maps. Di monitoring maps ini Anda bisa melihat laporan monitoring atas setoran koordinat lapangan berbasis akrual. Jadi di sini kenapa masih kosong? Karena memang data belum dimasukkan di dalam aplikasi baru. Jadi core lab harus memasukkan dulu data-data dalam apps yang baru di Play Store, baru nanti akan muncul titik-titik di sini. Di sini nanti bisa memilih lokasi yang telah dimasukkan di dalam master site. Kita akan memasukkan dulu data-data yang ada di aplikasi yang baru. Jika ingin masukkan data-data sebagai admin wilayah, Anda bisa masuk sebagai admin wilayah.
Di admin wilayah, jika diklik menu transaksi, maka di sini akan ada menu baru namanya admin wilayah, dan ini hanya muncul ketika Anda telah login sebagai admin wilayah. Kemudian di bawahnya ada halaman Wastore dan store ke bank. Jadi kita pertama kali akan masukkan dulu data di halaman Wastore. Halaman Wastore ini sama dengan halaman pengambilan store di dalam aplikasi. Kita klik baru, kemudian lokasi kita tentukan, misalkan wilayah Jakarta Pusat di tanggal 11 Januari dengan jumlah 100.000. Simpan. Kemudian setelah kita memasukkan wajib store atau pengambilan store, maka kita bisa menyetor ke bank dengan klik menu store ke bank. Klik baru. Isi korlap yang akan menyetorkan misalkan adalah Ayub, kemudian tanggal dan jumlah. Di dalam data yang telah kita masukkan yang baru, di sini di dalam action ada warna biru. Kita klik. Di sini akan terlihat detail setoran yang akan kita masukkan. Karena kita telah menyetor ke bank 100.000, maka kita pun perlu mengkaitkan dengan pengambilan store yang telah kita lakukan tadi. Klik baru. Collection number kita pilih 100.000, kemudian kita simpan. Maka sekarang setoran ke bank dan setoran dari Jukir ke korlap telah seimbang atau telah tersambung. Mungkin setoran ke bank 1 juta, tetapi detail setoran ini ada yang memasukkan lengkap 1 juta, ada juga mungkin yang tidak dilaporkan semua, sehingga bisa jadi laporan ke bank dan detail daripada setoran tidak seimbang karena ada yang tidak dilaporkan. Oleh karena itulah dibuat menu admin wilayah ini untuk memasukkan secara backup daripada laporan korlap. Mungkin korlap ada laporan-laporan yang dia lupa terluputkan untuk dimasukkan di dalam aplikasi Android. HP terbaru di Android. Pertama kali Anda harus masuk login sebagai korlap. Saya login dengan memakai login Ayub untuk Jakarta Pusat. Kita klik pengambilan store, kemudian klik tanda pensil, pilih lokasi. Saya masukkan jalan A, tanggal untuk hari ini, kemudian jumlah saya masukkan 150.000. Di sini ada deteksi koordinat, yang mana deteksi koordinat ini wajib dilakukan jika seandainya di jalan A ini belum dimasukkan latitude dan longitude. Jadi ini hanya perlu dilakukan satu kali saja di site atau di tempat ya. Saya klik di sini, latitude longitude nanti akan otomatis mengisi, kemudian klik simpan. Nah, di sini ada 150.000 yang saya masukkan barusan dan 100.000 yang dimasukkan oleh admin wilayah sebagai nama saya di dalam aplikasi web. Adapun yang 150.000 saya masukkan di dalam aplikasi Android. Kemudian setelah pengambilan kepada Jukir ini kita input ke dalam aplikasi, maka langkah berikutnya adalah kita akan store ke bank. Sini berarti untuk tanggal 11 Januari ada 100.000 dan 150.000, berarti ada 250.000. Kita storekan ke bank dengan klik tanda bank sebelah kiri atas yang kedua. Oke. Di sini sudah ada setoran ke bank yang dilakukan oleh admin wilayah ya. Sudah dilakukan oleh admin wilayah, jumlah setorannya 100.000. Kita lihat di sini detailnya yang warna biru strip 3. Ternyata dimasukkan oleh admin wilayah dengan jumlah 100.000. Dalam artian dia hanya menyetorkan setoran dia sendiri, setoran yang tadi telah dia input.
tetapi yang saya input sebagai korlap dia belum memasukkan. Kita bisa delete dulu ataupun kita bisa menambahkan. Misalkan kita tambahkan itu dengan cara klik pensil lagi, collection number. Sini ada 150.000, kita klik. Nah, sekarang ada 100.000 dan 150.000 ya. Kita kembali. Sini seharusnya sekarang kalau kita lihat aksinya, ya di sini masih 100.000. Sebenarnya bisa kita delete dulu ya, karena ini laporannya salah, seharusnya 250.000. Karena ketika kita klik detail, di sini ada 100 dan 150.000. Maka kita bisa klik kembali. Nah, jumlah store ini salah, bisa kita delete dulu. Oke, hapus wasstore terlebih dahulu. Ini tidak bisa di delete karena wasstore telah masuk ya. Wasstore-nya telah masuk, jadi kita harus delete dulu. Dan kita delete lagi yang kedua. Jadi harus dikosongkan dulu. Kita kembali, barulah di sini baru bisa dihapus delete. Barulah ke delete. Oke ya. Jadi kalau masih ada detailnya dia nggak akan bisa mendelete. Oke, kita masukkan yang baru, dia akan menyetorkan sekarang dengan jumlah 250.000. Tanggal hari ini. Simpan. Oke. Klik detailnya, klik pensil, kita masukkan yang 100.000 nya, kita masukkan lagi yang kedua yang 150.000. Oke, sekarang sudah balance. Site detail 250.000, kemudian di detailnya pun sama 100.000 dan 150.000. Kembali. Jika ingin kembali ke halaman utama, Anda bisa klik yang logo home. Di sini pun ada history, kita klik history. Ini adalah bentuk grafiknya ya. Untuk grafik hari ini 250.000. Oke. Demikian aplikasi Android yang baru. Kita kembali ke aplikasi web. Baik, sekarang sudah terlihat di aplikasi web untuk menu admin wilayah. Jadi saya masuk sebagai bagian admin wilayah. Sini sudah terdeteksi 150.000 dan 100.000 ya. Yang mana tadi kita sudah memasukkan datanya tambahan dari aplikasi Android. Kemudian jika kita lihat juga dari menu transaksi admin wilayah store ke bank, maka di sini sudah berubah menjadi 250.000 ya. Kalau kita klik di sini ada rinciannya dan sesuai ya. Oke, kita akan melihat sebagai administrator yang memvalidasi ya. Saya akan logout dulu. Saya klik di transaksi, kemudian klik storan. Maka di sini terlihat ada uang dengan jumlah 250.000, bisa diklik ya. Dan di sini rinciannya sekarang. Rinciannya adalah 100.000 dan 150.000, jumlah totalnya 250.000. Yang mana ini wajib store-nya hanya 50.000 dan dia telah menyetor 100.000, berarti sudah memenuhi target ya. Ini 50.000 sudah memenuhi target ya. Tetapi ini seharusnya tanggalnya berbeda. Ini hanya percobaan ya. Jadi tadi tanggalnya sama gitu ya. Ataupun tanggal sama boleh, mungkin site-nya yang berbeda seharusnya. Gitu ya. Oke, kemudian di sini ada rekon, kita klik. Nah, di sini ada untuk wilayah Jakarta Pusat dengan korlap Ayub, amount-nya sekian. Dan di sini bisa langsung kita validasi dengan dicek ya, list di sini kita cek ya. Storan telah divalidasi. Oke, seperti itu. Ini telah divalidasi. Dan di sini di rekon ini sendiri sudah tidak ada data storan bank yang perlu diapa-apakan karena semuanya sudah masuk semua. Kemudian di laporan monitoring maps, kalian bisa kita lihat di sini ada titik baru. Titik baru adalah titik yang tadi kita masukkan dari aplikasi Android ya, karena sudah ada koordinatnya, maka di sini pun sudah ada datanya, maksudnya, maka di sini pun otomatis akan muncul. Kita klik. Sini ada kelihatan lokasinya Jalan A dengan korlap Ayub yang mana targetnya 50.000
dari 11 Januari ke 11 Januari, berarti untuk satu hari ini saja ya. Targetnya 50.000, pencapaiannya sudah ada 250.000. Coba kita mau lihat target satu minggu, misalkan dari tanggal 4 Januari ya ke tanggal 11 Januari. Kita search, maka otomatis target di sini menjadi kuning karena berarti dia tidak memenuhi target. Kita klik, targetnya 450.000 karena untuk satu minggu ya. Sedangkan pencapaiannya baru 250.000 karena yang disetorkan memang baru 250.000 yang hari ini. Sehingga di sini pun tidak hijau lagi, tapi menjadi kuning. Oke, demikian untuk aplikasi SIM JPP yang baru. Adapun untuk aplikasi Map, URL-nya berbeda dari ini. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan aplikasi Mapping Database. Mapping SIM JPP Database, maka Anda bisa masuk ke URL mapsimjpp.intisolusi.co.id. Saya masuk sebagai admin. Di sini terlihat bahwasanya realisasi untuk 2022 115.740.000 dihitung dari 1 Januari sampai 31 Desember ya. Kemudian di sini wastor yang telah ditarik atau pungutan yang telah ditarik distorkan itu jumlahnya 250.000. Adapun untuk kolom yang ini dan kolom yang ini nanti akan saya bikin setelah mendapatkan instruksi lebih lanjut. Nah, di sini muncul semua all site, baik itu wilayah Jakarta Pusat ataupun yang lainnya. Tetapi di sini hanya muncul di wilayah Jakarta Pusat karena tadi sebelumnya kita hanya memasukkan data untuk Jakarta Pusat ya. Di Excel belum saya masukkan Jakarta yang lain, wilayah yang lainnya. Nah, di sini terlihat bahwasanya Jalan A, wastornya kewajibannya itu adalah 115.740.000. Adapun realisasi baru 250.000 ya. Dan yang lainnya belum ada datanya. Oke. Di sini pun telah terlihat mapping daripada wastor ya, daripada wilayah-wilayah. Ini wilayah-wilayah yang tadi kita masukkan di dalam menu master ya. Ketika kita klik salah satu misalkan ini, maka akan muncul data daripada wilayah tersebut, dan ini yang saya klik adalah wilayah Jakarta Utara. Contohnya ya, ini hanya contoh, jadi saya sekedar memasukkan klik titik koordinat yang saya nggak tahu itu benar atau tidak, nanti bisa dikoreksi. Dan di sini tidak ada data apa-apa. Kita back lagi ke master wilayah. Saya klik yang segitiga ini untuk Jakarta Pusat. Oke, untuk Jakarta Pusat kita sudah punya satu data yaitu di Jalan A saja. Nah, ini ada lokasinya Jalan A, targetnya sekian, korlapnya siapa, pencapaiannya pun sekian ya. Dan di sini juga di sebelah kiri juga sudah ada data-datanya Jalan A, wastor dan realisasi. Oke, untuk mapping database demikian yang diinstruksikan kepada saya. Nanti jika ada instruksi baru akan kami kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.